Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammad wa ala alihi azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Para hadirin, para takmir Masjid Al-Ihsan, para jamaah, Bapak Ibu, rekan-rekan semua, rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini dipertemukan kembali oleh Allah di masjid kita ini untuk bersama-sama tafaqquh fiddin, mendalami ilmu agama, meningkatkan keimanan, ketakwaan, keilmuan, dan kecintaan kita kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada Islam, serta kepada kaum muslimin. Mudah-mudahan salawat dan salam senantiasa dicurahkan oleh Allah untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, insyaallah judul kita dalam kali ini Islam mengubah kehidupan. Bapak Ibu rahimakumullah, Islam mengubah kehidupan. Kita jawab dulu pertanyaannya di muqaddimah. Mengapa Islam bisa mengubah kehidupan? Yang dimaksud mengubah bagaimana? Ya, dari baik menuju lebih baik, dari tidak baik menuju baik. Ya, semuanya bisa menuju yang terbaik, menuju kehidupan, menuju yang terbaik. Jawabannya, Bapak Ibu rahimakumullah, karena Islam itu tujuannya jelas. Yang disembah jelas, nabinya jelas, ajarannya jelas, sumbernya jelas. Prinsip untuk beragama Islam, inna akramakum indallahi atqakum, jelas. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Jadi jelas kita menuju kemana, caranya bagaimana. Jadi yang paling mulia, yang paling bertakwa. Khairun nas anfa'uhum linnas, manusia yang terbaik, ya, manusia yang terbaik adalah yang paling berguna, bermanfaat untuk manusia. Jelas. Dan ini tidak dimiliki kecuali oleh agama Islam. Oleh karena itulah Bapak Ibu rahimahullah, artinya kita sendiri harus berusaha mengamalkan prinsip Islam ini, sehingga kita sendiri tambah hari tambah baik, tambah lama tambah baik, kehidupan kita baik, lalu mengubah kehidupan orang sekitar kita juga baik. Nah, inilah insyaallah ta'ala yang akan kita lakukan, meniru Rasulullah SAW, para sahabat, para pejuang Islam dari dulu sampai hari ini. Jadi dalam hal kebaikan kita saling meniru, ya, dalam keburukan tidak. Islam mengajarkan innamal uswatu fi khair, meniru itu hanya ada dalam kebaikan. Kalau keburukan tidak boleh meniru, ya. Baik. Nah, saya pikir di sini juga, ini saya dapat tadi baca sendiri di depan juga, bahwa masjid ini insya Allah akan dibangun, dan dibangun tentu yang lebih megah, lebih bagus, untuk kaum muslimin, menjadi pusat ibadah, pusat ilmu, pusat ukhuwah. Karena itu diperlukan juga dukungan dari masyarakat, dari warga. Tujuan para pimpinan di sini bagus, ingin lebih bagus, punya semangat, monggo dipundukung. Ya, karena tadi itu prinsipnya Islam harus mengubah kepada lebih baik, lebih baik, lebih baik, sampai kita berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh ridho dengan keadaan baik terus mandek, tidak boleh, sampai Allah mencabut nyawa kita. Jadi
Yang bisa apa? Silakan, bisa nge-share, di-share, bisa bantu uang, nanti bisa tenaga ya tenaga, apa saja. Semuanya harus punya peran. Khairun nas anfa'um linnas. Apalagi untuk masjid yang jelas kegunaannya, kemanfaatannya, kemudian untuk menghidupkan agama Islam, sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak rugi sama sekali. Siapapun yang berjuang di tempat seperti ini akan diberi pahala oleh Allah sebaik-baiknya, dan uangnya pun diganti dengan Allah dengan yang lebih baik. Nah, itulah hal-hal semacam ini Bapak Ibu rahimakumullah harus menjadi semangat kita bersama. Maka dengan demikian, kalau ada orang Islam loyo, tidak produktif, itu ada yang salah, gitu saja. Ada yang salah dalam beragama, dalam memahami, dalam berpikir. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian ini masih muqaddimah ya. Masih muqaddimah. Alhamdulillah, bagi yang sudah kenal, alhamdulillah. Ini pondok kami di Kota Malang, Pondok Pesantren Al-Um. Ada SMP Islam Al-Um, MA Madrasah Aliyah Al-Um, ada AMK Akademi Mu'alim Quran, ada MAA Mahat Ali Al-A'immah. Nah, sekarang sedang PPDB, penerimaan santri baru, monggo. SMP MA kita sudah akreditasi A dan sudah terakreditasi dari Jami'ah Islamiyah Madinah. Alhamdulillah, kami dengan izin Allah dapat kepercayaan untuk mengirimkan setiap tahun S1 ke King Khalid University di Kota Bahas, Saudi Arabia. Mulai tahun ini setiap tahun 10 orang diterima. Kalau tahun yang lalu kami sempat ngirim juga langsung 18 orang. Nah, karena sudah banyak sekali sehingga tiap tahun 10 orang. Dan untuk Tabuk University Saudi Arabia, insya Allah antara 2 sampai 3 orang itu tiap tahun. Lalu dengan Jami'ah Islamiyah Madinah, nah mudah-mudahan mulai lulusan tahun ini ijazah Pondok Al-Um sudah bisa digunakan untuk mendaftar di Jami'ah Islamiyah Madinah dan mendapatkan kuota atau kursinya. Nah, itu diantara kelebihan. Monggo tadi ada brosur ya, yang membutuhkan atau ingin berpahala menyampaikan kepada yang membutuhkan, silakan ya. Tadi kita bawa banyak dari teman-teman. Bapak Ibu rahimakumullah. Begitu juga Mahat Ali A'immah itu untuk yang sudah lulus SMA. AMK itu untuk 2 tahun, AMK Akademi Mu'alim Quran, mencetak guru-guru Quran, khususnya putri, doa Quran menjadi guru Al-Quran. Kemudian MAA itu 4 tahun, bisa S1 dan bisa dikirim ke Saudi Arabia. Termasuk 10 orang yang tahun ini berangkat, yang diterima insya Allah ta'ala itu semuanya dari MAA Mahat Ali Al-A'immah, untuk da'i, menjadi da'i, untuk menjadi hafidh Quran, untuk mengambil sanad qiraat mutawatirah Al-Quran. Bapak Ibu rahimakumullah. Baik, kemudian biar tahu juga, ini kita di zaman perang di Gaza ini juga sempat dengan izin Allah, kepedulian kita sampai ke sana. Sebagaimana biasa kita ngirim donasi kemanusiaan ke Gaza di zaman perang ya. Ya mohon dimaklumi, ini zaman perang. Ini sudah luar biasa ya. Jadi di zaman perang, saya bilang, saya tahu kalau di luar perang seperti dulu, setelah perang usai maka sempurna untuk membuat laporan, foto, video. Bisa enggak ini perang? Ya insya Allah sembunyi-sembunyi kita bisa ya. Karena alhamdulillah teman kita ini masya Allah, sudah kakaknya 14 orang, rumahnya hancur, 7 orang nggak bisa diambil, 9 orang nggak bisa diambil, di bawah reruntuhan. Ya nggak ada alat berat. Dia sendiri, menantunya yang wafat, 5 luka-luka, begitu seterusnya. Bapak Ibu rahimakumullah. Baik, sekarang kita bicara Islam mengubah kehidupan. Saya ingin memulai Bapak Ibu dengan fakta yang ada di zaman Nabi. Nanti saya ingin menceritakan fakta zaman sekarang.
Walaupun saya yakin masing-masing kita insya Allah ada kebaikan, ada teladan bagi yang lain. Tapi kita coba mengaca dari yang lain, apalagi yang lebih bagus dari kita. Saya pernah ke dakwah di Thailand, masuk pelosok Thailand. Di sana saya punya kenalan, ada orang Thailand masuk Islam. Setelah masuk Islam itu, dia berdakwah di Thailand dan sudah mengislamkan 16.000 orang Buddha. Dan ketika saya diajak wisata ke pantai, saya sempat menyaksikan bagaimana mudahnya dia mengislamkan orang. Ada perempuan jualan, dia beli sambil dialog, masuk Islam syahadat, subhanallah. Jadi namanya Pak Yusuf, Ustadz Yusuf, bukan Ustadz kondeng, Ustadz lapangan, bukan Ustadz penceramah. Ya Allah, luar biasa beliau ini ya. Jadi dia begitu dia masuk Islam itu, dia abdikan dirinya untuk Islam. Nah itulah contoh Islam mengubah kehidupan, tidak biasa-biasa. Islam itu membawa revolusi dalam diri seseorang. Jamaah rahimahullah, kita ambil contoh sekarang biar kita punya gambaran langsung konkret ya, termasuk contoh bagaimana mu'alaf sekarang yang hebat-hebat itu berubah menjadi dai-dai, masuk Islam ribuan melalui tangannya. Ini adalah kisah Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu an, ya, saudaranya Ali bin Abi Thalib, sepupunya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat Rasulullah berdakwah, sudah nggak ada tempat di Mekah, semua disakiti, Nabi tidak tahan kepada muridnya yang disakiti. Akhirnya Nabi mencarikan solusi. Solusinya hijrah. Karena ngaji sudah nggak bisa, ngaji sembunyi, sudah terang-terangan, nah, sudah ada yang dibunuh, ada yang disiksa. Akhirnya solusi sementara, sudah kalian pergi ke Habasha, Ethiopia. Di sana ada raja adil yang dia tidak akan membiarkan ada orang dizolimi di negaranya. Untuk adil secara sosial ya, walaupun dia kafir, dia ngerti keadilan. Keadilan kan rasional, sosial, ya, menegakkan hukum yang berlaku lah secara proporsional, secara adil. Tidak akan dibiarkan orang dizolimi. Kalau keadilan yang sempurna tentu yang ada dalam syarat Islam. Maka berangkatlah ke sana, ya, putri Nabi, menantu Nabi, sepupu Nabi, dan banyak sahabat. Ketika di sana, yang ingin kita sampaikan adalah bagaimana Ja'far bin Abi Thalib ini kemudian menghadap kepada Raja Najasyi. Kemudian disusul oleh orang kafir, delegasi orang kafir ingin meminta kepada raja supaya dikembalikan ke Mekah. Tidak berhasil, dia ingin memfitnah, jadi orang-orang dipanggil, diadakan dialog. Raja tidak ingin percaya sebelum mengecek. Kok ini difitnah macam-macam, ya, bikin ulah sehingga apa istilahnya dikejar-kejar sama orang kafir Quraisy. Akhirnya terjadilah dialog berikut. Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, melaporkan kepada Najasyi siapa diri mereka sesungguhnya, kok bisa sampai lari minta suaka di Ethiopia, dan bagaimana nanti hubungannya dengan tuduhan-tuduhan delegasi kafir Quraisy yang datang ke Ethiopia melobi agar dikembalikan. Mereka takut kalau dibiarkan nanti Islam menyebar, padahal maksudnya itu ya Islam tidak boleh menyebar, dia harus kembali ke Mekah. Perhatikan Bapak Ibu, Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sebagai sepupu Nabi, keluarga Nabi, maka dia yang paling berhak untuk mewakili rombongan, rombongan untuk bicara tentang siapa mereka. Ayyuhal Malik, wahai paduka raja, kunna qauman ahla jahiliyah. Kami ini sebelumnya adalah kaum jahiliyah. Kami ini sebelumnya kaum jahiliyah. Apa kaum jahiliyah? Apa yang kami lakukan kok disebut kaum jahiliyah? Paduka raja, na'budul asnam. Kami menyembah berhala. Itu jahiliyah. Wa na'kulul maitah.
Makanan kami bangkai, kami makan bangkai, tidak disembelih. Nah ini yang menarik di Thailand itu, saya tanya Pak Yusuf, kesan-kesan dari orang yang muslim sebanyak itu gimana setelah masuk Islam? Banyak Pak Ustaz. Apa diantara coba yang unik? Ada orang itu yang bilang begini, alhamdulillah saya jadi muslim. Loh, kenapa Pak? Saya bisa merasakan lezatnya daging ayam, betul-betul lezat. Loh kenapa? Karena disembelih secara Islam. Selama saya hidup makan itu kayak nggak enak karena nggak disembelih, dipeluntir, dicekik, dibanting dan seterusnya, ya. Jadi tidak disembelih secara Islam. Beda sekali. Itu dirasakan langsung oleh orang yang tadinya jahiliyah kemudian masuk Islam. Dia bisa merasakan itu. Kalau kita kan nggak merasakan. Iya tak, beda tak kan ya. Beda tak, kan nggak boleh nyoba sampean. Coba tak buktikan, ya nggak bisa, kita sudah muslim, ya nggak boleh, haram. Tapi kesaksian, jadi ada hal yang menarik, unik-unik, termasuk tadi itu. Ini kan di luar pikiran. Betul-betul saya merasakan lezatnya makan daging, makan ayam, makan Islam tuh masya Allah ya. Sebelumnya nggak pernah merasa seperti ini, gitu ya, udah. Jadi kami jahiliyah itu nakulul maitah, makan bangkai. Lah sekarang ini Bapak Ibu ada nggak coba Islam tapi ya jual bangkai, ayam mati dijual harga murah, sapi baru mati gemuk dipegang, mumpung si anget mumpung si anget, ayo wis dibeteti dijual separuh nggak apa-apa. Lo kan ada bahkan Pak Haji yang jual bakso dicampuri apa namanya babi, daging babi, tulang babi sebagai penyedap, ya ada. Jadi kadang subhanallah ya, kembali perbuatan jahiliyah. Nakulul maitah, kami ini makan bangkai. Wa natil fawahish, kami melakukan yang keji-keji, ya zina, ya memeras orang, pokoknya perbuatan keji, membunuh orang. Wa naqta'ul arham, kami memutus tali persaudaraan. Ini semua dihitung yang namanya perbuatan jahiliyah itu. Wa nusi'ul jiwar, kalaupun kita bertetangga, kita itu jelek kepada tetangga. Kita berbuat jelek kepada tetangga. Dan kalau disimpulkan bagaimana kami jahiliyah itu, wa ya'kulul qawiyyu minad dhaif, yang kuat dari kami memakan yang lemah. Yang kuat dari kami memakan yang lemah. Itulah hukum rimba, hukum kaum jahiliyah. Terus sampai mengatakan hatta ba'atsallahu ilaina rasulah. Paduka Raja, kami melakukan itu semua hingga Allah mengirim kepada kami seorang rasul, rasulan minna na'rifu nasabah, seorang rasul dari kami sendiri yang kami tahu siapa nasabnya, bagaimana nasabnya, wasidqahu kejujurannya, wa amanatahu amanahnya, afafahu kesuciannya, kami tahu. Fada'ana ilallah, beliau mengajak kita kepada Allah, linwahidah, untuk mentauhidkan Allah. Sebelum itu ya kami sudah tahu Allah, tapi kami juga menyembah berhala. Tapi Nabi Muhammad ini ngajak mengesakan Allah, mentauhidkan Allah. Wa na'budahu wa nakhla'a ma kunna na'bud. Nah, menyembah Allah yang Maha Esa itu ya, harus esa, tidak boleh syirik. Kita diperintah untuk meninggalkan ma kunna na'bud, apa yang selama ini kami sembah. Nahnu wa abauna, yang disembah oleh nenek moyang kita, yang disembah oleh kita dan oleh nenek moyang kita, harus ditinggalkan itu karena bertentangan dengan Allah yang Maha Esa. Kami diajak untuk mengesakan Allah, menyembah Allah saja, meninggalkan semua yang selain Allah. Min dunih, minal hijar, apa yang terbuat dari batu, wal authan, yang berhala dari bahan apapun. Wa amarona bisidqil hadis, kami diperintah untuk berkata jujur,
Termasuk beliau bilang, nah saya bicara di sini kan jujur. Ini juga ajaran Islam. Kami disuruh bicara jujur. Wa adail amanah, disuruh menunaikan amanah. Wasilaturahim, disuruh menyambung rahim. Ya, tali kekerabatan. Wa husnil jiwar, disuruh bertetangga yang baik. Bertetangga yang baik. Wal kaffi anil maharim wad dima, kita dilarang untuk berbuat yang haram, dilarang untuk membunuh orang. Wa nahana an malil yatim, kita dilarang mengganggu harta anak yatim, memakan harta anak yatim. Wa qadfil musanat, dilarang menuduh wanita-wanita suci dengan tuduhan zina, menuduh zina terhadap wanita suci. Wa amarona an na'budallah, sekali lagi diulangi, kami diperintah untuk menyembah Allah wahdah wala nusyrika bi syai'a, untuk tidak menyekutukan sedikit pun. Wa amarona bis salati waz zakati wasiyam, kita disuruh salat, disuruh zakat, disuruh puasa. Setelah itu paduka fa'ada alaina qaumuna, kami berubah total dari jahiliyah menuju Islam yang beradab, yang bertauhid. Ternyata kami dimusuhi oleh kaum kami. Itu ceritanya, kenapa sampai kemari dimusuhi oleh kaum kami. Wafatanuna andinina, kami dilarang untuk beragama Islam, disuruh meninggalkan agama Islam, ya, disuruh difitnah, disiksa, apa saja. Tujuannya liyarudduna ila ibadatul authan, agar kami kembali nyembah berhala seperti dulu. Wa an nastahilla makuna nastahil minal khaba'ith, dan kita dipaksa untuk menghalalkan apa yang dulu kami halalkan dari perkara-perkara keji yang sudah kami tinggalkan. Falamma qaharuna, ketika mereka sudah memaksa kami, menindas kami, wa dhalamuna, mereka menzalimi kami, wa dayyaku alaina, mereka menindas kami, memojokkan kami, tidak memberi kami ruang untuk bergerak. Wahalu bainana wa baina dinina, mereka menghalangi antara kami dan agama kami, betul-betul disuruh berpisah dengan agama kami. Kharajna ila biladik, kami keluar kepada negeri Anda wahai paduka. Wakhtarnak ala man siwak, kami sengaja memilih Anda dari sekian raja dan penguasa yang ada, hanya Anda pilihan kami. Waraghibna fi jiwarik, kami sangat berminat untuk hidup di negara kami. Warajauna alla nuzlam indak, kami berharap untuk tidak dizalimi di negeri Anda ayyuhal malik, wahai paduka. Bapak Ibu rahimahullah, ini kalau kita baca sendiri nangis kita ini. Nangisnya bagaimana? Subhanallah, hebatnya murid-murid Nabi di awal Islam, perjuangannya, ketulusannya, pengorbanannya, Masya Allah. Jadi ini benar-benar tidak dimusuhi kecuali karena mengatakan la ilaha illallah. Banyak orang dimusuhi, banyak orang diusir, banyak orang dituduh teroris hanya karena mengatakan la ilaha illallah. Dari dulu sampai hari ini, dari dulu sampai hari ini, termasuk yang terjadi di Palestina. Bagaimana dengan kekuatan media yang ada itu bisa maunya disihir, dan sudah berhasil selama 75 tahun kira-kira begitu, tapi kali ini mereka gagal. Jadi penduduk Palestina yang terjajah 75 tahun, sejak 48 tanahnya diambil, jadi didirikan negara Israel di tanah Palestina. Mereka dibantai sampai kasusnya tidak terdengar. Mereka sudah masuk daftar teroris. Kemudian subhanallah, dalam perang sejak 7 Oktober dengan ketulusan, keseriusan, pengorbanan yang luar biasa, mereka suaranya, deritanya bisa didengar seluruh dunia. Yang diteroris-teruskan tidak mandi, gak mandi, karena sudah terlalu payah, ya, terlalu banyak buktinya mereka bangsa dijajah,
melawan penjajah, ingin merdeka, hanya itu, tidak lebih. Tidak pernah nyatroni negara orang lain. Teroris dari mana, neror siapa. Ya sama dengan Pangeran Diponegoro melawan Belanda. Mungkin bagi kacamata Belanda ekstremis kan itu ya, kaum ekstremis. Sama dengan itu bagi rakyat pahlawan. Ya tergantung, kalau kita Muslim, Palestina Muslim, kita orang Indonesia yang prinsip luar negerinya adalah penjajahan harus dihapus dari muka bumi dan mendukung kemerdekaan Palestina, ya kita jelas sebagai Muslim, orang Indonesia jelas mengutuk penjajahan. Tapi bagi para buzzernya Israel, ya enggak, ya tetap rakyat Palestina teroris, negara Israel punya hak untuk membela diri, begitu seterusnya. Walhasil, Bapak Ibu rahimahullahi. Terus kita lanjut sekarang ini. Habis ini kita pindah yang lain, satu contoh aja ya. Faqala lahun Najasyi. Lalu Najasyi berkata kepada mereka setelah dapat cerita, ingin bukti. Hal ma'akami maja'a bihi anillah min syai'. Apakah kamu punya bukti, hafal sesuatu wahyu dari Allah yang dibawa oleh Muhammad? Lalu dia membaca awal surat Maryam. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya qala rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya, dan seterusnya. Fabaka wallahi Najasyi. Raja Najasyi menangis, menetes matanya, mengalir sampai jenggotnya Raja Najasyi basah. Dia mengerti bahwa mereka jujur dan itu betul-betul Rasul, persis seperti Nabi Isa, ya, termasuk Nabi yang dikabarkan Nabi Isa. Wabakat asakifatu, semua uskup di situ nangis. Hatta dallu masahifahum, sampai kitab-kitab Injilnya itu basah, merasa haru, merasa macam-macam. Khina sami'u ma tala alaihim, ketika mendengarkan apa yang dibacakan oleh Ja'far atas mereka. Bapak Ibu rahimahullah, perhatikan sekilas saja bagaimana masa jahiliyah itu yang ada adalah ajaran, karakter dan budaya itu adalah ar-radha'il. Radha'il itu nggih, baik. Radha'il itu hal-hal yang nista, hal-hal yang hina, hal-hal yang rendah. Apa saja tadi? Syirik, perbuatan keji, ucapan dusta, hoax, bohong, makan harta anak yatim, menuduh wanita suci dengan tuduhan zina, menghalalkan hal-hal yang kotor, keji, su'ul jiwar, bertetangga yang buruk, yang kuat makan, yang lemah, begitu seterusnya ya. Itu dirubah total menjadi al-qiyam, nilai-nilai yang mengangkat harkat derajat manusia, sehingga bertauhid, berkata jujur, silaturahim, amanah, husnul jiwar dan lain sebagainya. Berubah total. Islam harus merubah seperti itu. Dan ini baru terasa bagi orang yang tadinya jahiliyah kemudian masuk Islam. Kalau lahir Islam memang sulit untuk merasakan perbedaannya, kecuali kalau mendalami baru dia ngerti proses bagaimana proses menjadi muslim yang baik. Bapak Ibu rahimakumullah, baik, itu satu ya. Nanti kalau ada waktu kita baik. Kalau yang kedua begini, Amr bin Abasa As-Sulami, dia cerita, kuntu wa ana fil jahiliyah. Saya waktu itu berada di masyarakat jahiliyah. Adzunnu ananas ala dhalalah. Amr bin Abasa ini termasuk orang yang fitrah, karena tidak ikut-ikut. Dia hidup di masa jahiliyah, ngerti masyarakat jahiliyah, tapi dia tidak ikut-ikut. Fitrahnya bagus.
Kata dia, saya menyangka orang-orang ini sesat di masyarakat zaman itu. Wa annahum laisu ala syai'. Mereka tidak ada di atas kebenaran sedikit pun. Kenapa? Wa hum ya'budunal awthan. Karena mereka nyembah berhala. Benar dari mana? Itu akal sehatnya tidak terima. Tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Karena harus nggak punya referensi kan. Fasami'tu birajulin bi Makkah. Saya mendengar ada orang di Mekah yukhbiru akhbaro, mengabarkan banyak kabar, berita. Ya katanya ngaku jadi nabi lah. Faqa'attu ala rahilati. Saya datangi orang itu. Saya naik kendaraan, faqadimtu alaihi. Saya menghadap beliau. Orang mencari kebenaran. Tadinya ya karena nggak ada yang ngajari. Dia tahu secara fitrah tapi tidak ada yang ngajari. Begitu mendengar kok ada orang yang katanya bawa ajaran baru, membawa berita, wahyu. Wah, saya datangi. Faidha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustakhfiyan. Ternyata waktu itu di awal-awal Islam, Nabi masih berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Ya. Nam jura'u alaiqaumu. Nabi sembunyi-sembunyi karena ya kaumnya belum bisa menerima, sangat kurang ajar kepada beliau kalau tahu. Fatalattaftu hatta dakhaltu alaihi bi Makkah. Saya menyelinap sampai saya bisa masuk Mekah menemui beliau. Dia mencari kebenaran. Fakultulah, saya tanya, man anta? Ma anta? Anda ini apa? Qala ana nabi. Kata Nabi Muhammad, saya ini nabi. Fakult wa ma nabi. Nabi itu apa? Qala arsalanillah. Nabi itu saya diutus oleh Allah. Fakultu wa bi ayyi syai'in arsalak. Dia mengutus Anda dengan apa? Dengan ajaran apa? Nabi mengatakan arsalani bisilatil arham. Saya diutus untuk menyampaikan ajaran silaturahim, menghubungi kerabat dengan baik. Wa kasril authan, dan untuk menghancurkan berhala-berhala. Itu misi utamanya, walaupun belum bisa terlaksana, untuk menghancurkan berhala-berhala. Wa an yuwahhadallah, dan Allah itu harus diesakan, tidak boleh disekutukan. La yusyraku bihi syai', tidak boleh disekutukan. Subhanallah, langsung nyambung dengan fitrahnya. Oh ya betul. Qultu lahu faman ma'ak ala hadha. Saya tanya, siapa orang yang sudah beriman dengan Anda? Qala hurun wa abad. Ada yang orang merdeka, ada yang budak. Waktu itu orang merdeka itu Abu Bakar, budak itu Bilal. Jadi masih awal-awal Islam sekali. Ya, terus beliau masuk Islam dan berubah menjadi orang yang Islamnya bagus, kemudian ikut berjuang. Dan Abu Bakar sendiri begitu dia masuk Islam langsung menjadi mitra Nabi dalam berdakwah. Ya, tidak lama. Jadi begitu masuk Islam beliau langsung berdakwah. Dan subhanallah nggak tanggung-tanggung Bapak Ibu, yang masuk Islam melalui tangan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah 5 orang sahabat dari 10 sahabat yang dikabarkan masuk surga. Ada 10 orang masuk surga, 5-nya itu masuk Islam melalui tangan Abu Bakar. Begitu masuk Islam, dia menjadi pembantu Nabi, mendukung dakwah Nabi, ikut menyebarkan Islam kepada orang-orang dekatnya. Jadi Islam itu ya tidak boleh pasif. Nah, beliau mengislamkan ada Utsman bin Affan, Tolhah, Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf. 5 orang ahli surga dari 10 orang itu masuk Islam melalui tangan Abu Bakar. Nah begitu namanya, begitu masuk Islam berubah, yang baik tambah kencang kebaikannya, yang buruk berubah total jadi
menjadi orang baik. Termasuk si siapa itu yang membunuh Hamzah. Siapa yang membunuh Hamzah? Wahsy. Dia membunuh Hamzah radhiyallahu an itu bukan karena benci Hamzah. Dia dijanjikan merdeka. Kamu mau merdeka? Mau. Kamu bunuh seseorang karena dia telah membunuh pamanku. Siapa namanya? Hamzah. Oh, tunjukkan nanti orangnya ya. Karena dia ingin merdeka saja. Ya begitu, dalam perang hanya mana Hamzah ketahuan, terus dibidik, setelah wafat langsung ditinggal. Dia nggak ada urusan, dia nggak ngapa-ngapain, cuma hanya membunuh Hamzah supaya merdeka, dan betul dimerdekakan. Ketika kemudian Makkah takluk kepada Nabi, kemudian tidak ada jalan kecuali harus masuk Islam, karena katanya kalau masuk Islam dijamin. Dia ingin masuk Islam. Setelah masuk Islam, yang Nabi bilang ya sudahlah, suruh cerita gimana kamu ceritanya bunuh Hamzah. Setelah cerita sudah, sembunyikan wajahmu dariku. Artinya selama hidup jangan menampakkan wajah, kamu jauh. Dia berpikir bagaimana caranya untuk membayar hutang. Dia berpikir sampai datang kesempatan. Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam, orang pada murtad. Abu Bakar jadi khalifah, memimpin perang, memerangi Musailamah al-Kadzab, nabi palsu. Dia berharap, ya Allah beri aku kesempatan untuk menebus dosaku. Dia ngambil tombaknya, dengan tombak ini aku telah membunuh manusia terbaik. Aku harus membayarnya dengan membunuh manusia terburuk yang ngaku-ngaku jadi nabi. Fokus kepada Musailamah dan berhasil membunuhnya, tapi bareng dengan orang Ansor. Nah, ini semuanya adalah dia berpikir mencari apa yang bisa, setelah masuk Islam, apa yang bisa menghapus dosa saya. Saya bisa berbuat apa untuk Islam ini, untuk agama ini, untuk umat ini. Bapak Ibu rahimahullah, baik, kita ambil contoh sekarang ini yang orang zaman kita. Dan ini termasuk saya kenalan sama beliau. Beliau Dr. Muhammad Stephen Leka dari Romania. Ini Romania ya, Romania yang tetangganya ada Serbia, Hungaria, Moldova. Ini orangnya. Jadi ini Dr. Leka Stephen. Dia masuk Islam. Setelah itu karena melihat Islam ini kok dimusuhi oleh dunia. Dunia berkampanye buruk, Islam agama teroris. Ya, karena waktu itu Amerika yang mengusung itu. Dia dari Romania akhirnya berpikir, apa yang harus saya lakukan? Dia memutuskan untuk keliling dunia dengan membawa mobilnya ini yang aneh ini, sengaja dibuat aneh. Biar setiap orang yang melihat itu mesti tanda tanya, iki sopo. Lalu ditulisi al-Islamu dinus salam. Sebelah sana bahasa Inggris ya, al-Islam is peace ya, Islam is peace. Jadi dia keliling, setiap berhenti di mana saja orang pasti melihat. Karena aneh, mobilnya aneh, tulisannya aneh, ini siapa? Terjadilah dialog. Dalam dialog itulah dia mendakwakan orang kepada Islam, mengenalkan Islam. Tapi Bapak Ibu, untuk bisa keliling dunia ini, dia harus belajar Islam 7 tahun full. Belajar 7 tahun, menyiapkan diri untuk bisa berdialog dengan banyak orang, ragam agama dan pemikiran, agar bisa tepat dengan bijak menjawabnya. Ya, itu yang bisa dilakukan. Jadi ini aneh kan? Dia keliling dunia untuk mengkampanyekan Islam agama damai sebagai bantahan atas tuduhan agama teroris yang digencarkan Barat setelah serangan 11 September 2001. Ya, dia belajar 7 tahun. 2007 jadi 2001 itu kan Islam teroris. Dia nggak ridho. Kemudian dia belajar 7 tahun itu. 2007 keliling selama 5 bulan waktu itu ya,
Selama 5 bulan sudah keliling 53 negara dengan mobilnya. Yang masuk Islam waktu itu 82 orang. Dia bukan ustadz, bukan kiai, ya, insinyur, ya, seorang insinyur. Ya, 2009 sudah 57 negara. Biayanya waktu itu dia uang sendiri dan uang donasi, sampai orang-orang kafir yang suka perdamaian mendukung urun. Oh ya, baiklah saya dukung urun, donasi. Waktu itu habis 80.000 dolar US dollar waktu itu ya. Nah, beritanya di mana-mana, masuk koran, masuk televisi, ketemu pejabat, dimuliakan. Ini orang aneh, ya, subhanallah, aneh, unik di mana-mana begini ya. Di semua negara Teluk, negara Timur Tengah, ya. Masya Allah, Masya Allah. Nah, kini sudah lebih dari 100 negara dan sudah banyak orang masuk Islam melalui tangannya. Dia seorang insinyur, dosen elektronika di Universitas Baku, Romania. Ya, apa yang membuatnya berevolusi Islam? Yang dia tadinya tidak berpikir begitu, dia luar biasa berbuat. Nanti kita tahukah bagaimana dia kenalan dengan Islam? Apa yang mengubah dia jadi dari kafir menjadi muslim? Tersentuh oleh apa? Ini kekuatan Islam itu ya. Jamaah rahimullah, tahun 1992 dia cerita. 1992 saya itu musafir, saya itu vakansi, saya itu liburan bersama istri ke Turki. Akhirnya kami tersesat, bawa mobil di malam hari, tersesat jalan. Kalau nggak salah mestinya ke kiri, dia ke kanan. Tambah lama tambah jauh. Kami nggak kenal daerah itu. Kok tambah jauh ya, tambah masuk pelosok. Ya, itu tengah malam. Dan tidak kenal, tanya siapapun nggak ada yang kenal. Tanya tentang hotelnya saya mana, nggak ada yang kenal di mana hotelnya itu. Pokoknya, dan tanya mau menginap di desa itu, tidak ada. Di situ tidak ada hotel, tanya hotelnya tidak tahu. Dia sudah punya hotel di kota. Ternyata dia itu baru kaget ketika dikasih tahu oleh seseorang, oh, hotel yang Anda cari 40 kilo dari sini. Jadi Anda itu kesasar 40 kilo. Ya, di tengah malam. Akhirnya itu bicara dengan seseorang, orang itu brewok, kata dia, bercambang lebat, dia menakutkan lah pokoknya, karena di negara tempat asing, malam hari, nggak ada siapa-siapa, kok ketemunya orang brewok. Waktu itu apalagi, ya sudah, ini tahun 92 ya. Terus, nah setelah itu kan tadi dia jenggotan tadi ya. Tadinya dia bilang sebelum itu saya takut sekali dengan orang brewok itu, dengan orang berjenggot itu. Terus dia bilang begini, Anda ndak ada jalan untuk pulang 40 kilo, di sini nggak ada hotel. Sudahlah, Anda tidur di rumah saya, kata bapak brewok itu. Karena sudah darurat, dia bilang sama istrinya, kita ini darurat terpaksa. Sementara kita merasa ndak aman dengan orang ini, gimana ya? Sudahlah, kita ikut saja. Kita iakan, nanti kita lihat kalau sudah dekat dengan rumahnya kan kita bisa menilai itu aman apa tidak. Kalau merasa nggak aman, udah kita jalan terus. Karena negeri asing. Tapi kalau merasa aman, kita nginep. Karena sudah nggak bisa. Akhirnya pergi, dan begitu nyampe, subhanallah kata dia, rumahnya terbuka, ada istrinya, ada anak 5. Di malam hari itu, jam 11-an malam. Jam 11-an malam waktu itu. Nah, mereka duduk di bawah di lantai, rumah terbuka sambil menunggu suaminya gitu. Akhirnya dia bilang pada istrinya, aman. Buktinya apa? Dia punya istri, dia punya anak kecil, bukan penjahat. Terus gimana? Udah, manut aja, ikut.
Mana disuruh? Berarti dia merasa aman. Kami masuk di rumah yang ya sederhana sekali, tapi subhanallah baik istrinya maupun anak-anaknya itu menerima kami itu dengan hangat, menyenangkan. Habis itu mereka menyiapkan makanan, kita disuruh makan. Pokoknya dipaksa untuk makan, kami makan. Setelah itu diberikan kamar, silahkan tidur di kamar. Terus ya kami akan tidur di ruang sebelah. Kata mereka berdua, ya saya pikir mereka tidur di kamar lain. Kan baru datang, makan, langsung tidur, nggak ngerti. Ya, subhanallah. Terus setelah itu, ternyata pagi hari, dia itu kaget ketika melihat dia bangun. Loh, sudah jelas semua, rumah ini tidak punya kamar kecuali satu. Berarti mereka tidur di depan rumah di bawah pohon. Suami istri dan anak-anaknya itu demi memuliakan tamu. Orang ini langsung terperanjat, ini siapa ini? Terus ngomong, mereka suami istri bilang, kami harus bayar berapa? Loh, kami nggak menyewakan. Kami menolong, kami ini muslim. Kami diperintah oleh agama kami memuliakan tamu walaupun kami miskin. Kami disuruh mengutamakan tamu daripada kami sendiri. Itu ditegaskan, kami muslim, ya. Dan subhanallah kata dia, ketika dia menyebut kami muslim, saya lihat wajahnya itu bercahaya, berbahagia, bahagia karena mengamalkan ajaran agamanya. Kata dia, saya belum pernah melihat orang bahagia seperti dia, wajahnya berseri seperti dia, sehingga dia tertarik, ini agama apa Islam. Terus kata dia sama istrinya, ya kira dik, loh kok beda ya Islam yang diberita dengan yang kita temui orang ini. Iya beda. Di situ dia tertarik ya. Mulai besoknya itu langsung ke toko buku, beli Quran terjemah, beli hadis, beli apa saja tentang Islam. Dibaca, indah ya Islam. Loh, kok begini Islam, begini Islam. Akhirnya begitu saya mendapati betul ini kitab sucinya, ini firman Tuhannya, ini sabda Rasulnya, langsung masuk Islam. Indah dipadukan dengan pengamalan orang Turki yang deso tadi itu. Dia langsung masuk Islam, ya. Begitu. Teman-teman sekalian, dari situlah kemudian belajar, terus mulai ada Islam dianggap agama teroris. Dia terusik, enggak bener. Dia sudah ngalami enggak bener. Akhirnya dia memutuskan keliling dunia tadi. Indah tidak? Yang menjadikan dia masuk Islam sangat indah, akhlak yang mulia. Setelah dia masuk Islam, Islam merubahnya menjadi pejuang Islam tapi bertanggung jawab, belajar 7 tahun dulu untuk bisa keliling dunia dan berhasil memasukkan lebih dari 100 orang yang masuk Islam, subhanallah. Ya, dengan keliling dunia dia menyampaikan pesan, kalau saya keliling dunia, maka karena pekerjaan saya bisa membantu saya untuk keliling dunia. Yang lain silahkan membela Islam dengan caranya, dengan profesinya, dengan dukungan fasilitas yang dimilikinya. Masing-masing punya keterbatasan, punya kelebihan, silahkan. Ini yang bisa saya saya lakukan. Begitu Bapak Ibu rahimakumullah. Baik, silakan kalau ada yang bertanya. Jadi kita betul-betul ingin, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi. Jadi muslim itu yang bersemangat. Jadi muslim itu yang mengubah kehidupan kita, kehidupan rumah tangga, kehidupan orang lain, menuju kepada kesempurnaan, ketakwaan kepada Allah dan kemanfaatan untuk umat dan bangsa ini. Allahumma amin. Silakan. Kalau ada yang bertanya, untuk waktu Isya sudah datang? Sampun. Ya berarti ya sudah, silakan. Kalau nggak ada pertanyaan ya kita adzan dulu. Kalau setelah adzan ada pertanyaan saya jawab. Ya kalau enggak ya kita qomat. Fadhil.
Baik, monggo. Tadi saya sebelum mengisi ini di sini, ya saya sempat ngabarkan sama beliau kalau saya akan menyampaikan. Makanya tadi juga saya video sebentar mau saya kirim kepada beliau. Baik, ada yang ditanyakan seputar tema kita, materi kita, atau yang lain yang dianggap penting? Bapak Ibu rahimakumullah, kira-kira bermanfaat untuk pribadi kita apa yang kita sampaikan tadi? Bermanfaat Bapak Ibu? Insya Allah kita harapkan itu ya, selalu semakin baik, semakin semangat dan bisa menyemangati yang lain. Dan mudah-mudahan sekali lagi pondok pesantren masjid kita ini, Masjid Al-Ihsan, sesuai dengan yang direncanakan, dimudahkan oleh Allah, menjadi pusat ibadah, pusat ilmu bagi masyarakat sekitar di kota Gresik ini. Allahumma amin. Dan semoga kita oleh Allah diberi kesempatan untuk selalu ikut berbuat baik, berandil dalam kebaikan dimanapun, lebih-lebih di daerah kita sendiri. Allahumma amin. Kiranya cukup. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, semoga pertemuan diberkahi oleh Allah, yang kita lakukan jadi ilmu manfaat, dan ilmunya jadi ilmu manfaat, amalnya amal soleh. Allahumma amin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.